Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Landasan pendidikan Pancasila dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada landasan historis. Nah, pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR. Nah, penafsiran itu membuat kenyataan dalam masyarakat bangsa berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, timbullah tuntunan reformasi dalam segala bidang. Lalu yang kedua ada landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai yang dirumuskan Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi komunitis yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan Profesor Supomo, dan tokoh-tokoh yang lain. Lalu yang ketiga, landasan yuridis. Nah, sebelum dikeluarkannya PP nomor 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dan kurikulum pendidikan tinggi sesuai mata kuliah wajib untuk setiap program studi yang bersifat nasional. Nah, silabus pendidikan semenjak tahun 1993 sampai 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, yang keempat, landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber dari segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan, bangsa memasuki globalisasi. Bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dan di dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu tujuan nasional. Nah, tujuan nasional sebagaimana telah dicantumkan pada Undang-Undang 1945 di alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan sosial sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu materi pembahasan yang kedua mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi ada kenyataan banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Adapun hak warga negara Indonesia yang pertama yaitu hak atas pekerjaan penghidupan yang layak yang terdapat pada pasal 27 ayat 2.
Lalu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang terdapat pada pasal 28A. Dan yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang terdapat pada pasal 28 ayat 1. Dan hak atas kelangsungan hidup. Lalu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yang terdapat pada pasal 28C ayat 1. Lalu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang terdapat pada pasal 28C ayat 2. Lalu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang terdapat pada pasal 28D ayat 1. Lalu hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Lalu yang terakhir, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut serta adalah hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 28I ayat 1. Lalu kewajiban warga negara Indonesia yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Lalu, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang terdapat pada pasal 28J ayat 1. Selanjutnya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang terdapat pada pasal 28J ayat 2. Dan yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Materi yang ketiga tentang manusia Indonesia yang ideal sesuai Pancasila. Yang pertama yaitu religius. Nah, religius diambil dari penjabaran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negaranya merupakan manusia yang mengakui eksistensi Tuhan. Tuhan yang seperti apa dan bagaimana adalah hak setiap warga negara. Nah, sila ketuhanan yang terjabar dalam peraturan dasar negara telah menunjukkan ketegasan sistem karakteristik kebangsaan Indonesia, yakni sebuah negara religius atau religious nation state. Oleh sebab itu, negara tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti keagamaan. Lalu yang kedua, humanis. Nah, humanis ini telah berakar pada keyakinan dan kesetujuan dan solidaritas antar sesama umat manusia yang mendiami kepulauan Nusantara sebelum kemerdekaan. Karena adanya cita-cita luhur yang hidup bersama dalam suatu wadah kenegaraan, maka perjuangan merebut kemerdekaan menjadi bukti nyata atas implementasi nilai-nilai solidaritas kemanusiaan. Nah, inilah cita-cita dan nilai moral yang dahulu menjadi dasar lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Lalu yang ketiga yaitu nasionalis. Nah, nasionalis adalah paham, ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau cinta tanah air. Selain itu, nasionalisme merupakan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa dan potensial dan aktual untuk mempertahankan, mengabdikan, dan kemakmuran semangat jiwa dan semangat kebangsaan. Nah, jiwa nasionalis adalah paham kebangsaan yang mengandung makna, kesadaran, dan semangat cinta tanah air,
memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Lalu yang keempat yaitu demokratis. Nah, demokratis adalah kehidupan bersama di setiap warga negara tanpa memandang latar belakang biologis dan sosial, memiliki martabat sebagai makhluk yang bebas. Lalu bermartabat sebagai manusia bebas ini melahirkan manusia dengan segala hak-haknya, khususnya hak untuk memiliki keyakinan dan tidak bisa diubah secara paksa oleh siapapun juga. Lalu yang kelima yaitu adil. Nah, hakikat manusia yang adil dan beradab merupakan dasar perlindungan hak asasi manusia, yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikit pun. Dari segi keadilan, berarti sikap tidak diskriminatif, tidak jujur. Jadi, orang yang adil adalah orang yang tunduk pada norma-norma hukum, termasuk hukum agama, hukum positif atau hukum negara, dan hukum sosial atau hukum adat. Lalu materi yang keempat yaitu tentang hati nurani dan rasa nasionalisme. Nah, hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Nah, pandangan keagamaan tentang hati nurani ini umumnya mengatakan bahwa hati nurani itu terkait dengan suatu moralitas yang melekat dalam diri manusia, melekat dalam sebuah alam semesta yang baik, atau melekat kepada pengada yang bersifat ketuhanan. Lalu yang kedua yaitu rasa nasionalisme. Nah, nasionalisme adalah semangat kebangsaan yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi setiap individu harus diberikan kepada negara kebangsaannya. Nah, semangat ini juga dikenal sebagai semangat kebangsaan. Terdapat dua jenis nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan rasionalisme dalam arti luas. Nah, yang pertama dalam arti sempit adalah semangat kebangsaan yang negatif karena cenderung berlebihan dalam mempertahankan perasaan cinta dan kebanggaan terhadap bangsanya, namun merendahkan bangsa lain. Sementara itu, dalam arti luas atau yang berarti positif adalah sikap atau perasaan cinta dan kebanggaan yang tinggi terhadap tanah air tanpa memandang rendah pada bangsa lain. Lalu yang terakhir yaitu materi tentang tinjauan dari berbagai aspek kontribusi pendidikan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama itu ada aspek historis. Nah, para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, aspek sosiologis. Nah, aspek sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan dalam sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika iptek tidak sejalan dengan ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Nah, contohnya seperti teknologi digunakan untuk menyakiti sesama manusia dalam peperangan atau pengeboman. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan juga dapat menyebabkan kerusakan alam. Nah, cybercrime yang merupakan aktivitas kesejahteraan dengan menggunakan jaringan komputer menjadi alat perdagangan obat-obatan ilegal, menyebar isu sara, pesan hoaks, dan pornografi. Lalu yang keempat, menggunakan teknologi secara berlebihan, sehingga tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Lalu yang terakhir, merasa tidak bisa hidup dengan teknologi.
Lalu yang ketiga yaitu aspek politis. Nah, aspek politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Di antaranya itu pada dokumen masa Orde Lama, dan yang selanjutnya pada dokumen Orde Baru, dan yang terakhir yaitu pada dokumen masa reformasi.